warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang yang bekerja sebagai public relation di salah satu perusahaan di bawah naungan Febi IAIN Pekalongan. Public relation sendiri atau yang sering kita kenal dengan sebutan PR merupakan profesi yang berperan sebagai jembatan komunikasi berbagai pihak. Tak heran kalau humas harus paham betul konsep komunikasi, sehingga bisa menyusun strategi komunikasi dan siap mengeksekusi setiap program komunikasi dengan sebaik-baiknya. Seorang humas juga dituntut untuk cakap dalam membangun hubungan timbal balik dengan para stakeholder, supaya tujuan pribadi, organisasi, atau perusahaan bisa tercapai. Nah, karena jati diri adalah cerminan profesi humas, maka seorang yang menggeluti bidang ini harus bisa membangun citra positif. Jadi, segala yang melekat di dirinya, juga tindakan yang dilakukan harus berlandaskan harapan akan terwujudnya hal-hal positif. Selain terampil dalam berkomunikasi, humas juga harus memiliki kemampuan media relation, serta cakap melakukan negosiasi. Jika kita bicara tentang public relation, hal pertama yang muncul di benak kita adalah komunikasi. Public relation atau yang biasa kita sebut dengan PR adalah salah satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi, khususnya komunikasi publik. Public relation sangat berperan penting dalam penerimaan opini dari publik berupa kritikan dan saran. Public relation berperan untuk menjaga citra dan nama baik dari suatu perusahaan atau lembaga lainnya. Peran penting ini menjadikan public relation atau PR sebagai kunci utama suatu perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab dari public relation. Pada dasarnya, public relation adalah duta merek atau ambasador dari suatu perusahaan untuk memperkenalkan brand perusahaan kepada halayak luas. Umumnya, pekerjaan PR akan berkaitan dengan yang pertama, menuliskan siaran pers yang mempromosikan produk atau berita tertentu terkait dengan perusahaan di mana mereka bekerja. Kedua, menjalin hubungan baik dengan jurnalis dan memberi informasi terkait perusahaan atau brand. Yang ketiga, mengelola hubungan baik dengan klien serta memastikan klien memahami publisitas. Yang keempat, merencanakan program untuk pengembangan perusahaan guna mempertahankan pandangan publik serta pemegang saham agar tetap menguntungkan bagi organisasi. Yang keempat, merencanakan program untuk pengembangan perusahaan guna mempertahankan pandangan publik serta pemegang saham agar tetap menguntungkan bagi organisasi, memperbaharui dan mengisi konten web. Yang kelima, mempelajari tujuan organisasi, kebijakan promosi, dan kebutuhan untuk membangun opini masyarakat dalam mempromosikan produk, ide, dan layanan. Yang keenam, berdiskusi dengan manajer untuk mengidentifikasi tren dan minat masyarakat serta memberikan saran terkait keputusan bisnis. Bila melihat dari tugas maupun tanggung jawab serta tantangan public relation ini, tak heran bila skill yang dibutuhkan public relation cukup beragam. Mulai dari komunikasi, seorang public relation harus hebat dalam berkomunikasi verbal yang meliputi presentasi, interview, bahkan public speaking. Selain itu, public relation juga harus lincah dalam komunikasi nonverbal, seperti mampu membuat press release, tulisan di situs perusahaan, editing, dan tata bahasa. Yang kedua, riset. Pakar PR bekerja dengan banyak klien dari berbagai macam kebutuhan, sehingga mereka harus dapat melakukan riset terkait kebutuhan klien dengan cepat dan tepat. Tak heran bila seorang PR harus bisa melakukan riset tentang tata cara berpikir deduktif, induktif, penelitian pustaka, wawancara, hingga browsing. Yang ketiga, kemampuan berpikir dan bahasa asing. Kenapa sih perlu belajar bahasa asing? Lantaran klien dari PR juga berasal dari luar negeri atau bisa saja mereka bekerja di perusahaan multinasional dengan keberagaman budaya dan bahasa di dalamnya. Sehingga untuk membuat strategi bisnis perusahaan, tentu kamu harus memahami komunikasi mereka. Selain itu, saat ini bahan-bahan dari riset juga banyak berasal dari luar negeri loh. Tak heran bila keterampilan bahasa menjadi sangat penting. Yang keempat yaitu, seorang PR harus mengerti media sosial. Jadi, setelah penjelasan tadi, apakah Anda tertarik untuk menjadi seorang public relation?